Bismillahirrahmanirrahim. Al-balagha fa innallaha sami'un alim. Kharaja metu opo al-khabaru khabar an dhahir ila maknal wa'idi maring maknane ngancam lan tegese ngancam atau meden-medeni. Lafaz innallaha sami'un alim itu kalamnya kalam khobar, tapi maknanya itu berpindah dari khobar menjadi makna wa'id, ancaman, tahdid. Makanya ayat-ayat yang kalau diakhiri dengan lafaz innallaha sami'un alim, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim, seterusnya, itu sebenarnya kalamnya kalam khobar, tapi maknanya itu hati-hati loh, ya. Itu ancaman, sifatnya ancaman. Jadi biasanya yang sebelumnya lafaz innallaha ghafurur rahim itu hukum semuanya, hukum-hukumnya Gusti Allah. Ini kan ayat ini kan kemarin menjelaskan tentang masalah iddah, tentang masalah sumpah ilah dan seterusnya. Jadi dari bentuk kalam khobar berpindah menjadi maknanya makna wa'id dan tahdid. Wal mutallaqatu yatarabbasna, utawi ayat wal mutallaqatu yatarabbasna iku khobarun kalam khobar fi maknal amri, ing dalam makna amar. Jadi itu juga wal mutallaqatu yatarabbasna anfusihinna, seterusnya itu juga kalamnya kalam khobar, tapi maknanya amar, perintah. Berarti maknanya mana-mana perempuan yang diceraikan itu harus memasuki masa iddah. Nah ini kan yang lagi cuman nggak ada yang nyorot di media nih, karena lupa siapa kemarin kan si Kiwil itu kan menceraikan istrinya si siapa, Wulandari, Megi Wulandari, siapa itu. Lah baru 2 minggu udah nikah, 2 minggu udah cerai, udah nikah lagi dia. Nah itu pada di sini kalimatnya apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin, salah perempuan-perempuan yang diceraikan dan sudah Nah ini repot, coba gimana itu pernikahannya. Padahal kemarin sudah dikatakan minggu kemarin, perempuan yang jatuh talak berarti selama masa iddah itu dia statusnya masih suami istri kan. Lalu nikah lagi gimana? Poliandri. Itu ya. Nah ini makanya harus itu kebodohan itu nyata. Kebodohan itu tampak nyata sekarang. Dikasihkan, ya. Wa aslul kalami, utawi asale kalam iku wal yatarabbas, wa ikhrajul amri, utawi ngetokaken kalam amar fi sighatil khabari, ing dalem segot kalam khobar iku takkidun naukidi lil amri, maring perintah, wa isyarun dan awe weru bi annahu kelawan temen satuhune khobar iku mimma saking perkara yajibu kang wajib opo ayu talaqqa, yen taden terima opo ma bil musaraati kelawan agi-agi ila imtithalihi, maring nglakoni atau manut ma. Nah kata Imam Zamakhsyari, ya, ini salah satu ahli tafsir, kenapa maknanya amar tapi dipublisnya menggunakan segotnya segot khobar. Nah, alasannya bi annahu mimma yajibu ayyutalaqqa bil musara'ah ila imtithalihi. Ini menunjukkan bahwa hal yang diperintahkan itu, yaitu iddah, itu adalah termasuk sesuatu yang harus segera dilakukan. Artinya apa? Ketika jatuh talak kepada seorang istri, maka seorang istri harus segera memposisikan dirinya dalam masa iddah dengan segala ketentuannya. Itu ya. Jadi musara'ah ila imtitsali, hal yang harus segera dilaksanakan, dijalankan oleh seorang istri yang kejatuhan talak. Faka'anna, maka kaya teman satune al mutallaqat iku imtathalna,
atau iku imtathalan manut ngelakoni sapa si mutallaqat al amro ing perintah fahuwa maka utawi iku yukhbiru anhu maujudan fa maka utawi Gusti Allah iku yukhbiru awe khobar sapa Gusti Allah anhu saking amr maujudan ing perkara kang maujud. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu ya menceritakan, memberitakan tentang sesuatu yang ada, yaitu yang pasti adanya, bahwa setiap perempuan yang ditalak itu ya harus masuki masa iddah. Wa bina'uhu lan utawi ndadekaken si wal mutallaqat alal mubtada'i ing atase dadi mubtada. Terus kenapa pula dijadikan tarkibnya i'rabnya itu menjadi mubtada iku mimma saking perkara zadahu kang nambah ingma apa fadlu takkidin keutamaane naukidi. Jadi itu untuk menambah habis harus. Nah, ini kan ya itu tadi sekali lagi zaman sekarang itu perempuan-perempuan yang jatuh talak itu karpe dewek, kadang saking egonya lalu dia mengatakan demikian, aku juga wanita yang bisa untuk mengalahkan seorang laki-laki. Akhirnya cepet-cepetan siapa menikah? Ini istri. Kenapa? Menjadikannya bukan lagi 3 headan hitungannya jadinya, menjadinya 4 head. Karena head yang jatuh talak itu tidak dihitung. Suci atau head yang jatuh talak itu tidak dihitung. Berarti dia harus menunggu 3 kali. Nah, berarti kan hitungannya 4 kali hitungannya. Itu sebabnya kenapa makanya disebutnya talak bid'ah. Haram hukumnya mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid. Wa in kunna yu'minna billahi laisa orang idungoyidi bil iman. Nah, in kunna yu'minna billah tadi itu perempuan yang ditalak masuki masa iddah. Terus ada ayat berikutnya in kunna yu'minna, seolah-olah itu sebagai koyin. Itu kalau perempuannya seorang yang mukmin. Tapi maknanya bukan begitu. Ternyata di sini kalafat ayat in kunna yu'minna itu bukan sebagai koyin bahwa perempuan yang harus melakukan iddah itu bukan saja perempuan-perempuan yang beriman. Laisa itu bukan koyin, bukan itu koyinnya, bukan syaratnya. In kunna yu'minna, bukan itu. Laisa taqyid bil iman bal huwa balik utawi in kunna yu'minna ikulit tahyij. Ikulit tahyij maknanya apa? Menyadarkan satu gunem iku ma'al mu'minati sartane piro. Jadi ayat in kunna yu'minna itu bukan qayyid loh ya. Bukan qayyid bahwa perempuan yang ditalak harus punya iddah. Tapi ayat in kunna yu'minna itu adalah jadi seolah apa? Peringatan keras lah ya. Awas loh ya. Apalagi sampean yang beriman. In kunna yu'minna itu sekali lagi bukan sebagai syarat. Itu loh. Jangan sampai Anda perempuan istri yang dijatuhkan talak menganggap remeh tentang iddah. Itu hati-hati. Walahunna mislul ladzi alaihinna fihi iku tetap ing dalam walahunna mislul ladzi alaihinna ijazun utawi ijaz wa ibdaun lan ibda. Jadi ini ada unsur ijaz, ada unsur ibda. Jadi keindahan dan keringkasan ya, kalimat la yakhfa kang ora sama kini ingatase wong kang nguasani wong kang mahami min ulumil bayani saking piro-piro ilmu bayan. Karena bade ilmu ibda termasuk bagian daripada kajiannya ilmu bayan. Faqad khudifa maka teman-teman dan buang apa minal awali saking lafad kang awal bi qarinatis sani kelawan qarinah lafad kang kaping pindho
Wa minasani lan den buang saking kang kaping pindho biqorinatil awwali wal makna utawi maknane ayat walahunna mislul ladzi alaihinna iku alar rijali wajib ing atase pira-pira atau iku alar rijali tetep ing atase pira-pira bojo lanang minal huquqi saking pira-pira hak. Jadi walahunna mislul ladzi alaihinna itu maknanya bahwa selama masa iddah itu ya, selama masa iddah suami itu masih punya hak dan juga ada kewajiban. Awas dulu. Itu kan berarti maknanya apa? Masih suami istri, masih ada hukum pernikahan yang sah. Tinggal nanti dia dalam masa iddah itu mau rujuk atau tidak. Tapi kewajiban nafkah dan seterusnya masih ada. Mislul ladzi padane perkara lirijali kang kaduwene pira-pira wong lanang alaihinna ing atase nisa minal huquqi. Jadi seperti jadi dalam masa iddah itu laki-laki kepada istrinya yang diceraikan itu masih tetap ada hak, ada kewajiban. Begitu juga istri kepada suami ada hak dan kewajiban. Jadi kalau istri lagi masa iddah mau kondangan itu harus izin loh. Coba sekarang gini, istri yang sudah diceraikan dalam masa iddah lalu berhubungan dengan saat iddah loh, tanpa merujuk, kemudian terjadi hubungan dalam masa iddah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, bukan zina itu, enggak kena had itu. Itu enggak sampai, karena itu di situ masih ada hak, ada kewajiban. Cuman tinggal penentuannya lanjut atau tidak. Itu keputusannya suami di dalam masa iddah. Kalau di dalam masa iddah setelah menjatuhkan talak tidak melakukan rujuk, akan mengakibatkan berakhirnya hukum pernikahan. Tapi selama masa iddah masih, itu maknanya ayat walahunna mislul ladzi alaihinna. Istri-istri yang diceraikan itu punya hak dari suami, kewajiban suami kepada istri. Seperti halnya baina lahunna wa alaihinna. Itu tibak itu maknanya keserasian, ya. Keserasian antara lafaz lahunna dan alaihinna. Wa huwa tibakun wa huwa utawi tibak iku tibakun tibak nocoki baina harfaini ing dalam antaranya kurpura alaihinna dengan lahu. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Jadi ketika dalam masa iddah itu ya, fa imsakum bima'rufin au tasrihun, dalam masa iddah itu suami punya dua pilihan. Imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan, ditarik secara baik-baik atau ditinggal secara baik-baik itu ya. Jadi artinya ya sudah ditinggal, enggak dirujuk. Itu kesempatannya, waktunya ada di dalam masa iddah, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik-baik. Jadi mau ngomong berakhir talak yang bilang baik, jangan egois, gitu toh. Terus fa imsakum baina lafti imsakun baina lafti dalam antara lafaz imsak walafdu tasrikin tibakun utawi tibak aidon khalemali. Tilka hududullah, itulah keputusannya Gusti Allah. Jadi mulai walladzina yu'luna min nisaihim sampai dari mulai hukum talak sampai hukum sumpah ila, begini runtutannya, itulah hukumnya Gusti Allah. Ya. Itulah hukumnya Gusti Allah, gitu ya. Hukumnya Gusti Allah ya itu yang harus dipenuhi itu. Awas loh, makanya hati-hati. Jadi apa? Hukum iddah, hukum talak, hukum sumpah ila. Sumpah ila itu sumpahnya suami yang berjanji untuk tidak akan menggauli istrinya. Maka kemudian dikasih waktu berapa? 4 ashhurin untuk membuat lafaz hududullah. Padahal mestinya itu sudah ada marji' domirnya itu. Kalau dikatakan tilka hududuhum, itu benar.
Sebab sudah ada marji' domirnya. Tapi di sini kenapa Allah itu dalam masa wa taqibun nahi bil wa'idi wa taqibun nahi lan utawi mung jangan kamu sumpah ilah, awas dalam masalah iddah itu begini, apa tilka hududullah. Jadi menutup aman itu faedahnya apa? Lil mubalaghah, untuk memberikan, memberatkan makna ancaman. Talak, tentang masalah iddah dan seterusnya dan seterusnya. In utawi kawitane khulu kana kang ana apa khulu fil islami ing dalam Islam iku fi imraati Sabit bin Qais. Sejarah khulu pertama kali terjadi di dalam Islam itu pada zamannya Kanjeng Nabi, dan terjadi dilakukan oleh Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais. Ceritanya Sabit bin Qais, Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka ngucap sapa imraatu Qais Sabit, ya Rasulullah, la yajma'u orang ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah raksi ing sira ingsun wa ra'sa, la yajma'u orang ngumpulaken sapa di abadan ing dalam salawase. Gugat apa? Istri menggugat minta cerai. Talak itu hanya haknya suami, tapi istri dikasih oleh Allah, dikasih oleh Islam yang namanya khulu, yaitu minta untuk diceraikan oleh suaminya dengan janji sasi. Mas, ceraikan saya, kalau sampean menceraikan saya, sampean tak kasih motor. Jatuhlah talak dan suami berhak mendapatkan motor. Itu yang namanya khulu. Pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, itu dilakukan oleh Qais bin Sabit ketika istrinya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya kok nggak pernah turu bareng. Madorot nggak itu? Jadi mana nih saya kok nggak pernah disentuh oleh suami saya. Kira-kira gitu. Kayak kok uripku tersiksa nemen. Ya. Uripku kok tersiksa men. Wallahi demi Allah. Ma'aibu orang nyacat-nyacat ingsun alaihi ingatase Sabit fi khuluqin pekerti wala dinin lan ora agama. Walakin akrahu tetapi ne apa? Wedi ingsun al kufra ing kufur ba'dal islami ing dalam sawise Islam. Sebenarnya Kanjeng Nabi, saya itu tidak ada apa-apa dengan
Sabit. Dia akhlaknya bagus, dia orang yang agamanya bagus, itu yang aku suka. Jadi kenapa saya dulu kumpul dengan Sabit bin Qais? Karena aku suka agamanya, aku suka akhlaknya, aku suka ini. Dan karena kenapa aku tertarik dengan Sabit? Karena aku waktu itu takut aku kembali menjadi kufur. Ya, biar aku ada yang nuntun, biar ada yang seterusnya umpama gitu ya. Faqala maka nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi laha maring imro'atu Sabit alaihi salatu wassalam, aturidina alaihi khadiqatahu, aturidina ana tangarepaken sira alaihi ing atase Sabit khadiqatahu ing khadiqoe. Ini bahasa kinaya lu ya, kinaya lu. Khadiqoh ini asal maknanya taman, tapi maknanya itu kan digauli gitu, digauli oleh Apakah kamu ingin digauli oleh Sabit, suamimu itu? Qalat, na'am. Terus khadiqatahu ataruding Sabit kuwi kowe gelem bayarke maring Sabit dibalikin ing yen ta mais-maisi ingsun li imraati maring bojo wadok ingsun kama uhibbu kaya oleh demen sapa ingsun anta tazayyana ingin oleh mais-maisi sapa imraati li maring ingsun li annallaha karana temen satune Gusti Allah iku yaqulu ngendika sapa Gusti Allah walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf wa hadza utawi iki inni la uhibbu an atazayyanu iku istidlalun istal minnu saking Ibnu Abbas latifun kang bagus. Jadi istriku menyenangkan istriku kama uhibbu, seperti saya juga senang kalau saya dihiasi diladeni oleh istriku. Ini maksudnya apa? Dalam masa iddah. Jadi kata Ibnu Abbas, saya ingin jika sampai terjadi gitu ya, dalam masa iddah itu aku pun ingin menyenangkan dia seperti halnya dia dulu menyenangkan aku gitu loh. Ini kan berarti bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri walaupun sudah dalam masa iddah. Karena itu memang hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Udah dimaknani belum ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Wa idza talaqtum, itu ya. Wa idza talaqtum lan nalikane nol sapa sira ing nisa bima'rufin kelawan bagus au sarrihuhunna atawa ngeculna ngelepas sapa sira ing nisa bima'rufin kelawan bagus. Tak kala kalian hai para suami menceraikan istrimu, maka pilihanmu dua di dalam masa iddahnya itu. Satu, fa'amsikuhunna bima'rufin, dirujuk dengan cara baik-baik, au sarrihuhunna bima'rufin, atau dilepas dengan cara yang baik juga terhormat. Wala tumsikuhunna lan aja ngeker sapa sira kabeh hunna ing nisa diroron kerana arai gawe bahaya litak tadu ya. Litak tadu supaya manjing iddah sapa si nisa. Waman lan utawi sing sapane wong iku yaf'al litak tadu supaya gawe iddah sapa sira kabeh gitu, atau biasakaken gawe iddah sira kabeh. Litak tadu supaya biasakan gawe iddah sapa sira kabeh. Waman lan utawi sing sapane wong iku yaf'al nglakoni sapa siman dzalika ing mengkonon
litak tadu faqad dzalama, maka teman-teman dolim sapa siman nafsau ing awak dheweke siman. Wala tattakhidu lan aja ngalap sapa sira kabeh ayatallahi ing pira-pira ayate Gusti Allah huzwan ing dolanan. Wadkuru lan elinga sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wadkuru lan ngelinga sira kabeh nikmatullah ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh wa malan ing barang anzala kang nurunaken sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh minal kitab saking kitab wal hikmati lan hikmah ya'idukum mituturi sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan kitab. Wattaqu lan wedya sira kabeh takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa'lamu lan weruh sapa sira kabeh annallaha ing satune Gusti Allah bikulli syai'in iku alimun dat kang ngawer sapa sinisa azwajahunna ing pira-pira bojo pilihane nisa intar idza taradau nalikane saling ridho sapa sira kabeh bainahum ing dalam antarane azwaj bil ma'rufi kelawan bagus dzalika yu'adu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika utai mongkon wa idza talaqtumun nisa ila akhirih iku yu'adu den pituturi den omongi bihi kelawan dzalik sapa man wong kana kang ana sapa siman minkum saking sira kabeh iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dzalikum utai mongkon-mongkonon wa idza talaqtumun nisaa iku azka luwi bagus. Lakum kadweni sira kabeh wa athharu lan tegese luwi bagus. Wallahu khaliq utai Gusti Allah iku ya'lamu ngerti sapa Gusti Allah wa antum khaliq utai sira kabeh iku la ta'lamuna ora pada ngerti sapa sira kabeh. Iku la ta'lamuna ora pada ngerti sapa sira kabeh. Dah. At-tafsir. Itu ya. Sababun nuzul. Ruwiyat dan riwayatakan opo anna Mu'tal bin Yasar, Maqal ya. Ana Maqal bin Yasar iku zawaja. Mbojoaken sapa si Maqal. Ukhtahu ing dulur wadone Maqal, rajulan ing wong lanang minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Ala ahdin nabi ing atase mangsane Kanjeng Nabi, ala ahdin nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat maka ana sapa si ukhtahu iku indahu ana sandinge rajulan. Makanat ing dalem nalikane ana sapa si ukhtahu saudaranya dengan seorang perempuan pada masa Kanjeng Nabi. Terus siapa? Saudara perempuannya dibawa tinggal bersama suaminya. Summa talaqu nolak sapa si rajulan ha ing ukhtahu tatliqatan kelawan sak tolakan. Lam yuraji'ha kang orang rujuk sapa rajulan ha ing ukhtahu hatta ing qadat sehingga tutup apa al iddatu iddah. Terus hawiyaha maka nulis seneng sapa sira rajulan ha ing ukhtahu wa hawiyatuhu lan seneng sapa ukhtahu hu ing rajulan. Jadi ini asbabun nuzul tentang cara menceraikan istri. Jadi makanya tadi maknanya ayat apa? Ketika kalian menceraikan istrimu kemudian masuk pada masa iddah, maka pilihanmu adalah dua, merujuk atau melepas dengan cara yang baik ya. Terus wamsikuhunna diraron lita'tadu, jangan pernah kau mengekang istrimu itu ya, diraron lita'tadu itu. Jadi walatum sikuhunna itu jangan di apa, tidak mau dilepas gitu loh. La tumsikuna itu jangan kau pegang, biarkan lagi. Terus begitu, mau dijatuhkan talak, ditarik lagi. Maksudnya apa? Dia itu
tujuannya biar istrinya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Nah ini yang nggak boleh itu. Ini namanya walatum sikuhunna diroron lita tatu. Jangan kau pegang, jangan kau ikat dengan pernikahan, tapi tujuanmu kau bukan membahagiakannya, tapi kau sebenarnya ingin menghalangi istrimu untuk bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah ceritanya seperti itu. Nah ini terjadi dengan istri siapa itu? Yang dialami oleh sahabat Makkol. Jadi menikahkan saudara perempuannya dengan seorang sahabat, terus dibawa, tapi belum lama terus jatuh satu talak sampai masa iddahnya habis, tidak dirujuk. Tapi akhirnya apa? Bahasa sekarangnya apa? Balik lagi tuh orangnya apa bahasa sekarangnya? Cinta lama bersemi kembali gitu loh ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya apa? Sing lanangnya seneng maning, sing wadone seneng gitu ya. Summa khotobahan ya itu. Summa khotobahan uling lamar sapa rajulan ha ing uktaw, akhirnya dilamar lagi untuk yang kedua.